CEO secara tidak sengaja menemukan pelayan bar baru di klub. Ternyata dia adalah mantan pacar kaya yang telah dijalin cinta selama kuliah. CEO terkejut ketika melihat pemandangan ini. Dia tidak mengerti bagaimana sang putri kaya yang dulu angkuh bisa jatuh ke keadaan seperti ini. Bagaimana bisa dia terpuruk hingga seperti ini. Sementara itu, wanita itu juga merasa sangat bingung. Dia sama sekali tidak berani menatapnya. Dengan tergesa-gesa, dia berjongkok di tanah dan panik mengumpulkan botol-botol alkohol. Dalam hatinya, dia berdoa agar pria itu tidak mengenalinya. Si Yue sudah lama tidak bertemu. Ternyata 6 tahun lalu, wanita itu bergantung pada kekayaannya. Dia mendukung pelajar berprestasi yang miskin selama 4 tahun penuh. Namun, saat mereka bersama setiap hari, pria itu diam-diam mulai merasakan cinta dan bersiap untuk mengungkapkan perasaannya. Wanita itu tiba-tiba dengan tegas meminta putus. Saya hanya merasa kasihan padamu. Dengan kondisi tubuhmu yang lemah. Jika suatu saat kamu meninggal di kemudian hari, kamu masih mau bergantung padaku. Permainan cinta memelihara pelajar berprestasi. Saya sudah bosan bermain. Tanpa sepengetahuannya, semua ini terjadi karena keluarganya tiba-tiba mengalami kebangkrutan. Dia menggigit bibirnya untuk tidak membebani pria itu. Dengan terpaksa, dia mengucapkan kata-kata yang tidak tulus ini. Tak disangka, tidak lama setelah putus, wanita itu malah menemukan bahwa dia hamil. Lebih buruk lagi, anak itu mewarisi penyakit jantung bawaan pria tersebut. Wanita itu untuk mengumpulkan biaya pengobatan anak. Dia terpaksa merendahkan diri menjadi pelayan bar. Tak pernah dia bayangkan, di saat terkelam dan terpuruk dalam hidupnya. Tak terduga, takdir mempertemukannya lagi dengan orang itu. Pertemuan kembali dengan mantan pacar yang pernah ia tinggalkan dengan kejam. Pernah terlintas dalam pikirannya. Dan saat ini, pria itu telah berubah. Menjadi CEO bernilai miliaran. Wanita itu tidak ingin membuat pria itu melihat dirinya yang sekarang. Dia hanya ingin cepat-cepat melarikan diri dari tempat itu. Namun, pria itu malah mengejarnya. Menyuruhnya menjelaskan kemana dia pergi selama 6 tahun menghilang. Tuan Lu, saya masih harus bekerja. Silakan Anda minggir. Lihat penampilanmu itu. Apakah kamu sangat kekurangan uang? Ikuti saya. Saya akan memberimu 1 juta. Lu Xinian, apakah kamu tahu dirimu sendiri? Sedang ngomong apa? Kenapa? Kurang? Berapa banyak yang kamu inginkan? Dengan kekayaan saya sekarang, sebutkan saja nominalnya. Wanita yang panik itu ingin cepat-cepat melepaskan diri dari gangguan pria itu. Berubah dan mengklaim bahwa dia sudah menikah. Pria itu terkejut mendengar kabar itu. Tanpa bicara 2 kata, dia marah dan berbalik pergi. Namun, baru sampai di pintu, dia bertemu dengan seorang gadis yang mengenakan pakaian rumah sakit. Tidak apa-apa. Jangan khawatir. Saya bisa menjaga diri saya sendiri. Katakan peran. Ayah. Anak kecil. Ayah tidak bisa sembarangan memanggil. Di mana ibumu? Ibuku belum pulang kerja. Aku menunggunya. Lalu kenapa kamu mengenakan pakaian rumah sakit? Ibu bilang jantung saya sakit. Harus tinggal di rumah sakit. Apa yang kamu katakan barusan? Jantung. Iya. Saya memiliki penyakit jantung bawaan. Baru saja melakukannya sebelumnya. Operasi jantung buatan. Saya hebat, kan? Anak ini, ternyata sama seperti saya. Mempunyai penyakit jantung. Kau sangat hebat. Setiap anak dengan penyakit bawaan, penyakit jantung, dipilih oleh dewa. Orang dengan kekuatan super. Paman tampan. Kenapa bisa kebetulan sekali? Ibuku juga mengatakan kepada saya. Pernah mengucapkan hal yang sama. Siapa ibumu? Itu adalah ibuku. Ibu. Paman bertanya padamu. Apakah kau tahu kau lahir di tahun berapa? Saya tahu kok. Xinian, kenapa kau keluar dari rumah sakit lagi? Mengelak keluar. Olu, maaf, mengganggumu. Xinian, kita pergi. Si Yue. Tanggal lahir anak. Kapan? Dia sudah berapa tahun? Apa hubungannya denganmu? Apa ada hubungannya dengan saya? Kau sendiri tahu jawabannya. Jawab saya. Biarkan aku pergi. Bagaimana menurutmu? Aku tahu, tapi kau terlalu berpikir banyak. Saya terlalu banyak berpikir. Anak ini sama seperti saya. Menderita penyakit jantung bawaan. Si Yue. Jangan bohong padaku. Saya tidak bohong padamu. Dia memang anak saya. Anak dari tunanganku. Mengenai penyakit jantung. Hanya kebetulan. Si Yue. Kami pergi dulu.
Si Yue, apa kau masih punya hati? Mama, tadi kau berbohong. Penyakitku, jelas-jelas itu diwariskan. Paman tampan, itulah ayahku, benar, kan? Nian ingin membuat dia menjadi ayahmu. Mama, siapa ayah tidak penting. Yang penting adalah, harus baik kepada mama ya. Permainan cinta memelihara pelajar berprestasi. Mama hanya memiliki Nian seorang. Sudah cukup. Wen Yang, terima kasih atas kedatanganmu hari ini. Telah menjemput kami. Semua ini karena Nian harus keluar mencariku. Begitu larut. Maaf merepotkanmu. Tidak apa-apa. Nian menghilang. Kami juga sangat khawatir. Kebetulan, sudah lama tidak bertemu Nian. Juga merindukannya. Permainan cinta memelihara pelajar berprestasi. Nian, apakah si Nian sudah kembali? Aku sangat terkejut. Aku mengira si Nian sudah hilang lagi. Tidak hilang. Dia berlari untuk mencariku. Aku punya kabar baik untukmu. Kabar baik apa? Kita sudah menemukan donor jantung yang cocok. Sangat baik, sangat bagus. Tao Zi, sungguh, aku sangat berterima kasih padamu. Tapi, operasi transplantasi jantung memerlukan banyak uang. Butuh berapa? Semua totalnya masih perlu sekitar 1 juta. 1 juta. Jadi begitu, aku ingin menemukan jalan. Jika tidak, kita hanya akan melakukan pengobatan konservatif. Jangan lakukan pengobatan konservatif. Aku harus memberikan si Nian kehidupan normal. Permainan cinta memelihara pelajar berprestasi. Operasi harus dilakukan. Soal uang, aku akan mencari tahu. Halo, Bibi, aku ingin meminjam uang padamu. Keluargamu sudah seperti ini sekarang. Bagaimana aku bisa meminjamkanmu? Halo, Paman Wang. Bagaimanapun juga, keluarga kami pernah membantumu. Demi ayahku, bisakah kamu meminjamkan aku sedikit uang? Jangan hubungi aku lagi. Saya bilang saya tidak punya uang. Apakah kamu sudah yakin? Apa kamu benar-benar ingin melakukan ini? Ayo, minum satu. Ayo. Direktur Wang itu. Ini adalah di sisi kami. Gadis baru kami, Xiao Yue. Silakan dilihat. Teh bilang demikian. Apakah Anda masih puas? Puas. Saya suka yang murni ini. Melihatnya segar. Kakak Liu, konten pekerjaan yang Anda sebutkan sebelumnya, hanya membutuhkan menemani bernyanyi, minum alkohol. Benar kan? Iya, dia adalah direktur grup Yue Hua. Jika malam ini menemani dengan baik, Tuan Wang dan pelanggannya, beri tip minimal. Jumlah ini, 5.000. 5.000 apa? Rp50.000. Hari ini saya mengundang Direktur Lu dari Junyi datang ke sini, membicarakan bisnis. Anda tampil baik. 50.000 ini seluruhnya milikmu. Kenapa kamu lari? Ini semua keputusanmu sendiri. Pikirkan tentang anak. Biaya operasi Nian masih membutuhkan sejumlah uang yang besar. Tuan Lu, Tuan Wang dari Yue Hua, saya sudah membuat janji dengan Anda. Jam 9 di mahkota. Bertemu di klub untuk membicarakan bisnis. Kentang goreng bilang demikian. Apakah kita harus pergi? Tidak pergi. Juga, itu Wang Zong ya, terkenal suka perempuan. Siapa yang tidak tahu? Dia akan menggunakan cara apa? Untuk menyenangkan kita, Junyi. Kalau begitu, saya akan menghubungi. Manajer Crown menelepon. Manajer Crown membuat panggilan telepon. Kamu punya sesuatu. Crown, tempat si bekerja. Sudahlah, tidak perlu menelepon.
Mari kita pergi dan lihat. Tuan Uang, saya akan mengangkat gelas untuk Anda lagi. Ayo, saudari, kamu minum seperti ini. Sangat membosankan. Nah, lalu, kamu mau minum bagaimana? Kita berdua, minum secara berdua. Maaf, Tuan Wang, saya tidak bermaksud, tidak apa-apa. Tapi, Xiao Yue, kamu tidak memberi saya muka. Saya bisa jadi tidak senang. Buatlah saya senang. 20.000 ini semua milikmu. Gimana? Nah, Tuan Uang, kamu mau bagaimana? Berikan gelas ini. Dari mulut ke mulut. Berikan aku. Saya senang. Gimana? Biarkan aku pergi. Wanita bau, jangan sok angkuh. Menyukai kamu adalah keberuntunganmu. Semuanya keluar untuk minum. Kenapa masih berpura-pura tinggi hati? Tuan Uang, Anda tidak tahu. Dia dulunya adalah Hai Cheng Sijia, putri yang berharga. Tak bisa tidak, pasti ada sedikit kesombongan. Sijia, bukankah keluarga kalian sudah mengalami kebangkrutan sebelumnya? Saya kasih tahu kamu, sudah keluar untuk melayani saya. Jangan berpura-pura, seperti nyonya besar. Hari ini tidak berlutut. Habiskan semua minuman ini untuk saya. Aku tidak bisa memaafkanmu. Minum, minum, minum. Siapa yang memukul saya?